اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. بمحمد lahirnya ono ing Mekah dina Isnin rolas maulud tahun gajah. tahun gajah. Ibune Siti Aminah namane Sayyid Abdullah. Garwane Siti Khadijah. Siti Aisyah lanakar Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Hafaz Siti Muna Siti Ramla Siti Maymuna Hindu Zainab Siti Safiya lana Siti Juwariya. lana Siti Juwariya. yang putrana Sayyid Ibrahim. Sayyid Qasim. Sayyid Abdullah. Ummi Kulthum Siti Zainab. Ruqaya Siti Fatimah. Ruqaya Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi. Ala yasin habibillah. Abasiku pamane Usman Ali kumandone. Abu Bakar Umar marasepuhe. Madinah hijrah kubure. Madinah hijrah kubure. Hasan Husain iku putune. Abu Talib iku pamane. Abdul Muttalib iku simbahe. Sofia iku bibine. Sofia iku bibine. Sayyid Hashim iku buyute. Abdurrahman iku janggahe. Sayyid Musa iku wara. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam
Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis nomor 7199 diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Hibban, dalam kitab Imam Baihaqi dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, hadisnya hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an azkurallaha, sungguh bahwa aku mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ma'a qaumin, bersama satu kaum. Sungguh aku berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bersama kaum ba'da salatil fajri, setelah salat subuh, ila tulu'i syamsi, hingga terbit matahari. Ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, minat dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Wala an azkurallaha, dan sungguh bahwa aku mengingat Allah ma'a qaumin, bersama kaum, ba'da salatil asri, setelah salat asar, ila, hingga, antawibas syamsu, bahwa tenggelamlah matahari. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, lebih aku cintai, minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Ini salah satu dalil zikir berjamaah. Hadisnya hasan. Menurut ulama mustalahul hadis, hadis hasan bisa menjadi dalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berzikir mengingat Allah bersama kaum. Kapan waktunya? Setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Kalaulah mereka katakan dalil-dalil yang biasa kita kemukakan adalah zikir berjamaah tapi tidak dikaitkan dengan solat, kata mereka tidak ada dalil zikir berjamaah setelah solat. Nah, kalau ini secara jelas zikir berjamaah setelah solat asar sampai matahari terbit. Maaf, zikir setelah solat subuh sampai matahari terbit, maksudnya sampai isyraq, terangkat kadar satu tombak. Itu kata Nabi lebih saya sukai daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Kemudian berzikir bersama kaum. Bersama berarti berjamaah. Setelah solat asar berarti zikir ba'da solat. Bukan zikir 5 menit, bukan zikir setengah jam seperti kita di sini, tapi sampai tenggelam matahari. Dari asar berzikir sampai tenggelam matahari,
itu lebih saya sukai daripada dunia beserta isinya. Jadi ketika mereka mengatakan tidak ada dalil zikir berjamaah, Nabi tidak pernah melakukan zikir berjamaah bersama sahabat, itu tidaklah benar. Mungkin secara fi'liyah Nabi tidak lakukan, secara perbuatan Nabi tidak lakukan. Tapi menjadi dalil hukum itu bukan hanya yang dilakukan oleh Nabi, tapi yang dikatakan oleh Rasul juga jadi dalil. Selama ini mereka katakan kepada kita, Nabi tidak pernah berzikir bersama sahabat setelah solat, berarti melakukan. Tapi Nabi pernah enggak mengucapkan tentang zikir bersama selepas solat? Bukan hanya melakukan saja menjadi dalil, tapi ucapan Nabi tentang zikir selepas solat itu ada atau tidak? Ini dalilnya dalam kitab Sunan Baihaqi. Nanti juga ada dalil setelah ini dalam Sunan Abi Daud. Kedua-dua hadisnya derajatnya hasan. Yang meneliti hadis ini bukan profesor, tapi yang mengatakan hasan hadis ini adalah Imam Jalaluddin As-Sayuti. Enggak ada apa-apanya dengan profesor. Nah, ketika dikatakan dalil itu hasan, berarti bisa jadi dalil. Lalu Nabi katakan, saya duduk berzikir bersama kaum selepas solat asar sampai tenggelam matahari, selepas solat subuh sampai terbit matahari. Itu nilainya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan Nabi praktekkan, bukan Nabi tidak praktekkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu duduk bersama orang-orang yang berzikir di waktu pagi dan petang. Jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka. Nah, kalau Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah duduk dalam majlis zikir, lalu mereka katakan mereka tidak mau duduk dalam majlis zikir, lalu mereka katakan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, kita katakan jauh dari sunnah. Nah, memurnikan akidah, kembali kepada sunnah, itu cuman dari bicaranya saja. Maka kita tidak ada masalah dengan zikir. Apakah salafi tidak mau duduk dengan kita berzikir berjamaah atau tidak? Tapi Allah pernah memerintahkan Rasul duduk bersama orang-orang yang berzikir di waktu pagi dan petang, berzikir berjamaah. Berzikir berjamaah. Nanti lebih jelas lagi hadisnya insya-Allah. Jadi hadis ini antum rekam baik-baik, bikin dalam satu catatan, sampaikan di mana ada kesempatan, supaya mereka tidak mudah menyalahkan amalan-amalan orang-orang yang telah terdahulu yang ada di Nusantara. Adzan insyaallah. Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, la'an ato'a, sungguh bahwa aku menginjak, ato'a, aku menginjak, ala jamratin, atas bara api, ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, min, dari, an ato'a ala qabrin, bahwa aku menginjak di atas kubur.
Aku menginjak di atas kubur. Menginjak di atas kubur maksudnya menginjak bahagian yang di dalamnya ada mayit, bukan di celah-celah kuburannya, kecuali waktu darurat. Kita tidak bisa menguburkan jenazah kecuali dengan menginjak kubur yang ada di samping-sampingnya. Berarti itu darurat. Kalau tidak ada tuntutan darurat, maka tidak boleh hukumnya menginjak kubur. Itu sebabnya kubur dianjurkan ditandai dengan batu, sebagaimana Nabi menandai kubur saudaranya, saudara sesusunya, yaitu Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu an, dengan batu, supaya bisa kita bedakan ini kubur, yang ini bukan kubur. Hadis yang lain akan disebutkan nanti, juga tidak boleh duduk di atas kubur, duduk di atas batu nisan, duduk di atas tembok-tembok yang ada di sekitar kubur. Apapun alasannya, ketika kita datang ke tempat perkuburan, jangan sampai menginjak kubur kiri dan kanan yang ada di sekitar kubur yang kita datangi. Juga jangan sampai duduk di atas kubur. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ada ulama menafsirkan duduk di sana maknanya qada hajat, ada juga menafsirkan duduk, ya duduk saja, bukan qada hajat. Ulama yang menafsirkan duduk di sana buang air besar, maka duduk biasa hukumnya makruh. Tapi ulama yang menafsirkan menurut zahir hadis hanya sekadar duduk, maka duduk itu sudah dilarang. Rapat sekali perkuburannya, ya kita bisa berdiri. Kalau kita merasa capek, kita keluar pada tempat perkuburan. Karena sesungguhnya itu bukan hanya sebatas kubur orang mati, tapi itu adalah kampungnya orang beriman. Kita sedang masuk ke kampung orang beriman. Assalamualaikum daro qaumim mu'minin. Sejahtera di atas kalian wahai kampung orang beriman. Itu sebabnya haram hukumnya mengebumikan jenazah kafir di tengah-tengah kaum muslimin, karena akan merusak suasana yang ada di sekitarnya, akan mengganggu ada yang di samping menyampingnya. Dan itu alam lebih besar daripada alam dunia ini. Bentuknya saja kecil, tapi alam kubur lebih besar daripada alam dunia. Bayangkan saja, satu kubur orang beriman Allah luaskan seluas mata memandang. Nah, kalau kita hari ini seluas mata memandang, itu kita nggak bisa kuasai, nggak bisa kita kuasai. Itu milik orang lain juga. Kita pandang seluas-luasnya ke ujung bukit sana, itu ada rumah orang, ada kebun orang, ada sawah orang. Tapi di alam kubur itu satu tempat orang beriman. Diluaskan kuburnya seluas mata memandang, tempat satu orang beriman. Kalaulah 1000 orang beriman terkubur di situ, dan setiap mereka mendapatkan fasilitas seluas mata memandang, bagaimana kira-kira luas kuburnya? Sebagaimana alam rahim itu kecil kalau dibandingkan dengan alam dunia, maka alam dunia jauh lebih kecil daripada alam kubur bagi orang beriman, tapi jauh lebih sempit bagi orang-orang yang tidak beriman, yang dirapatkan kuburnya sehingga berselangan antara tulang rusuk dengan tulang rusuknya. Ini bagi orang kafir, ini bagi orang fasik. Bagi orang beriman tidak. Kemudian tinggal di alam dunia, tinggal di alam kubur justru jauh lebih lama daripada tinggal di alam dunia.
sebagaimana tinggal di alam dunia jauh lebih lama daripada alam rahim. Kita di alam rahim 9 bulan, ada yang 7 bulan. Yang lambat-lambat mengerti hukum itu 7 bulan berarti dalam rahim. Nah, belum masak adonannya, dah keluar deh. Katakanlah 10 bulan. Katakanlah usia rahim di alam rahim yang paling lama itu 4 tahun. Sementara kita tinggal di alam dunia 40 tahun, 60 tahun. Berarti 10 kali lipat lebih daripada alam rahim. Maka kita tinggal di alam kubur itu ratusan kali lipat daripada masa alam dunia. Alam kubur justru lebih luas daripada alam dunia. Nah, dan alam kubur jauh lebih nikmat daripada alam dunia bagi orang beriman, jauh lebih pahit dan menderita bagi orang kafir. Jadi kalau kita datang ke tempat perkuburan, itu bukan tempat pembuangan, itu bukan tempat pengasingan, tapi itu kita datang ke kampung orang beriman yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih luas, yang jauh lebih mewah daripada alam dunia. Maka kita masuk ke situ, jangan sampai menginjak mereka, jangan sampai duduk di atas mereka. Nabi bersabda, saya menginjak bara api lebih saya sukai daripada menginjak kubur. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, la an ut'ima, sungguh bahwa aku beri makan, sungguh bahwa aku beri makan, akhan fillah, akan saudara karena Allah, akan saudara fillahi karena Allah, musliman yang muslim, luqmatan satu suap, ahabbu ilayya itu lebih saya sukai dari an atasaddaqo bidirhamin, bahwa aku bersedekah dengan 1 dirham, bahwa aku bersedekah dengan 1 dirham. 1 dirham itu bisa mendapatkan 1 bungkus nasi. Kalau kita belikan 1 bungkus nasi kepada saudara muslim kita yang lain, atau kepada orang lain, kita berikan sebungkus nasi kepada orang lain, itu tidak senilai dengan 1 suap nasi yang kita berikan kepada saudara muslim kita yang kita cintai karena Allah. Akhan fillah ini yang kita cintai karena Allah. Ada mungkin di antara orang-orang muslim yang hidup di sekitar kita, yang hidup bersama kita, dia adalah saudara muslim kita, tapi kita tidak terpaut hati dengan mereka. Kalau ketemu enggak ada masalah, enggak ketemu juga enggak ada masalah. Kalau dia sakit tidak ada masalah, kalau dia susah enggak ada masalah. Berarti itu saudara muslim yang hanya sebatas muslim. Tapi ada di antara saudara muslim yang dalam setiap orang beriman itu ada saudara yang dia istimewa baginya. Itu yang disebut dengan akhan fillah. Dia mencintainya karena Allah. Nah, dia merasa berat hati kalau muslim tersebut merasa dapat musibah. Dia akan ikut bersedih kalau muslim itu dalam kesedihan. Dia sangat bergembira sekali kalau muslim tersebut dia bergembira. Itu tidak bisa kita buat kepada semua orang. Apakah ketika antum pergi ke satu masjid, kan semuanya salat jamaah itu muslim, antum menoleh ke kanan ada orang yang baru dikenal, apakah itu akhan fillah? Itu akhan muslim tapi bukan fillah.
Kenapa? Karena mahabbahnya tidak ada. Karena akham fillah yang dimaksudkan ini adalah mencintai seseorang karena Allah. Nah, memberikan sesuap nasi kepada saudara muslim kita yang kita cintai karena Allah itu lebih baik dari bersedekah 1 dirham. Wala an u'tiya akhan fillah, sungguh bahwa aku berikan akhan akan saudara fillah karena Allah yang muslim dirhaman, akan 1 dirham, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai dari an atasaddaqa bi asyratin, bahwa aku bersedekah dengan 10 dirham, 1:10. Wala an u'tiyahu asyratan, sungguh bahwa aku berikan kepadanya, kemana kembalinya? Akhan fillahi muslim, saudara muslim yang dicintai karena Allah, asyratan akan 10 dirham, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai dari a'tika raqabatan, bahwa aku merdekakan seorang budak. Apa yang dimaksudkan Nabi di sini? Nah, apa yang sedang Nabi angkat dalam bab ini? Apa yang sedang diangkat? Yang Nabi maksudkan di sini bukan memilih dalam bersedekah, tapi yang Nabi angkat adalah nilai mencintai karena Allah. Secara zahir hadis memang si fulan saudara muslim kita karena seagama, si fulan saudara muslim kita seagama, tapi kita dekat dengan dia karena faktor dia wara, karena faktor dia soleh, karena faktor dia taat, karena faktor-faktor yang lainnya kita mencintainya. Yang satu ini tidak. Lalu kita berikan kepada orang ini 1 dirham, itu lebih mahal pahalanya dari ngasih si fulan ini 10 dirham. Kita berikan kepada orang ini 10 dirham, itu lebih mahal harga pahalanya daripada merekakan seorang budak. Itu zahir hadis. Tapi motivasinya bukan hanya sebatas di situ. Kalau kita karena kata Nabi SAW pengen mendapatkan pahala yang banyak, kita bisa meningkatkan, memperbanyak dan mencintai semua orang muslim itu karena Allah. Nah, ketika kita sudah menempatkan posisi mencintai orang karena Allah, maka memberi kepada siapa saja itu nilainya akan menjadi besar. Oh, saya enggak mau sama si fulan. Ini ada 1 donat, kasih sama si fulan, itu kawan saja. Kasih sama si fulan ini kawan dekat, kita kasih sama kawan dekat, maka sama pahalanya dengan menyumbang 10 donat. Itu zahir hadis memang begitu. Kita akan memilah dan memilih. Tapi mahum intinya adalah kita berusaha mencintai orang lain karena Allah. Karena Nabi bersabda, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal kalau ada dalam diri seseorang, dia akan mendapatkan manis iman. Ayyuhibba ahadan la yuhibbuhu illa lillah. Salah satunya dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Nah, sekarang kita mesti menata hati kita untuk mencintai setiap muslim karena Allah. Nah, kalau kita sudah pada tempat bisa mencintai semua orang karena Allah, maka memberi kepada siapa saja nilai pahalanya sangatlah besar, 10 kali lipat
dari orang yang hanya bersaudara muslim tapi tidak memiliki rasa cinta. Membagi zakat karena mencintai fakir miskin karena Allah, bukan karena kewajiban. Lewat kata infak pada hari Jumat memasukkan kepada anak yatim dengan dasar mencintai anak yatim karena Allah. Masukkan kepada TPA itu karena mencintai anak-anak karena Allah. Masukkan kepada pembangunan masjid itu mencintai saudara muslim karena Allah. Apabila memberikan sesuatu mencintai karena Allah, maka orang tersebut mendapatkan pahala 10 kali lipat dari orang yang tidak punya rasa cinta kepada orang lain. Nah, itu maksudnya, bukan memilah-memilih, tapi menanamkan ke dalam hati, menyamaratakan orang lain, mencintai karena Allah. Hadis berikutnya, la an u'ina, sungguh bahwa aku bantu. La an, sungguh bahwa, u'ina, aku tolong, al mu'mina, akan orang beriman, ala hajatihi, atas hajatnya, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min siyami syahrin, dari puasa 1 bulan, wa'tikafihi, dan iktikafnya seseorang, dan iktikafnya 1 bulan. Hi kembali pada syahrin, puasa 1 bulan dan iktikafnya 1 bulan di Masjidil Haram. 1 bulan pergi umroh di bulan Ramadan, full di Makkah situ, kurang lebih mengeluarkan dana 40 sampai 50 jutaan. Berapa Yasin? Nggak tahu. Untung nggak punya travel. Puasa 1 bulan, iktikaf 1 bulan di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu bisa terkalahkan dengan membantu 1 orang mukmin. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau sedang iktikaf. Lalu datang salah seorang, Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Jabir bin Abdullah, salah satulah keluarga Nabi. Beliau sedang iktikaf di masjid, lalu datang 1 orang minta bantuan beliau karena 1 orang ini dalam kondisi berhutang dan sudah tiba waktu pembayarannya. Dan dia minta kepada salah satu ahlul bait, apakah Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya lupa, atau Sayyidina Jabir bin Abdullah, keponakan daripada saudara daripada keponakan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, tolong wahai ahlul bait Nabi atau orang yang punya kerabat dengan Nabi, datangi orang yang saya tempat berhutang. Bukan minta dimaafin, tapi tolong kasih tahu, minta dikasih tangguh karena saya belum mampu membayarnya. Ketika itu keluarlah Sayyidina Abdullah bin Abbas dari iktikafnya. Ditegur oleh kawan yang lain, bukankah anda sedang iktikaf? Kenapa keluar dari masjid? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Menunaikan hajat seorang muslim lebih tinggi nilainya daripada iktikaf. Nah, kadangkala kita melihat orang lain, kita iktikaf 10 akhir Ramadan, Masya Allah, iktikaf di masjid, tarawih 1 juz semalam,
Iktikaf dari pagi, dari malam sampai pagi. Pulang pagi-pagi di masjid dengan membawa nilai pahala iktikaf. Lalu lihat tetangga, dia pergi salat tarawih, pulang enggak iktikaf. 10 hari enggak ada iktikaf. Nah, kadangkala ketika melakukan ibadah lebih daripada orang lain, kita katakan, oh saya iktikaf, dia tidak. Nah, kami orang-orang iktikaf, Anda tidak masuk iktikaf. Kita tidak tahu. Mungkin saja dalam kesehariannya banyak orang lain dia bantu, banyak hajat orang lain yang dia tunaikan. Apakah dengan lisannya, dengan tenaganya, dengan pendapatnya, dengan uangnya. Yang satu kali dia bantu orang lain itu mengalahkan ibadah iktikaf kita 1 bulan serta puasa di siang hari Ramadan dan di Masjidil Haram. Enggak sama iktikaf di Berok. 10.000 kali lipat di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat. Kalaulah ibadah solat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat, maka pahala iktikafnya juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. 1 bulan full hanya dan membantu hajat seorang muslim. Nah, maka kawan-kawan kita yang perlu bimbingan, antum bimbing. Yang perlu nasihati, dinasihati. Yang sakit minta antarkan. Kita enggak kebayang tuh pahala yang ngantarin orang sakit ke bidan. Apalagi kalau sampai dia kawannya itu enggak bisa makan, demam 3 hari, jam 11 minta cariin pansit, hari hujan, pulang-pulang basah kuyup mencarikan obat orang demam, dan dia pun langsung demam. Oh, hafalannya enggak naik-naik, enggak ada kemajuan. Bisa saja di akhirat kelak dia lebih unggul dari yang lain. Kenapa? Karena khidmatnya membantu satu orang muslim. Apalagi muslim yang sebatang kara. Maksud sebatang kara di pondok. Nah, kan mak bapaknya di kampung. Nanti di sini dia sebatang kara. Enggak ada tempat mengadu kalau demam. Mana dia mengadu? Ke tim kesehatan. Enggak boleh daftar jadi tim kesehatan, yang sudah ada saja. Tidak banyak pula yang daftar. Nah, yang masak juga sama. Yang masak nasi, kalau ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang mengajar apalagi. Kalaulah membantu saudara muslim untuk kepentingan duniawi, begitu nilainya di sisi Allah. Bagaimana kira-kira membantu seorang muslim untuk akhiratnya? Itu 6 orang saudara kita yang masih kerepotan baca Quran, dibantu sampai lancar baca Qurannya dan selesai jadi hafiz. Itu enggak bisa dibayangkan, enggak bisa dinilai dengan membantu untuk urusan duniawi. Itu yang kubronya masih belum jelas bacaannya, diulang lagi. Yang lain sudah sarapan, yang itu belum lagi sarapan, masih ada setoran 10 juz lagi. Baca 15 juz sehari, 20 juz sehari. Biar semangat guru-guru guru senior. Biar enggak makan lagi deh. Nah, biar enggak ada lagi yang terlambat masuk. Nah, kalau membantu urusan duniawi diberikan pahala mengungguli iktikaf 1 bulan dan puasa 1 bulan di Masjidil Haram, maka membantu saudara muslim atas urusan ukhrawi tentu lebih tinggi nilainya. Nah, hadis berikutnya, zikir berjemaah kembali. Nah, ini khusus untuk salafi. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abi Daud.
Kedudukan hadisnya hasan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aquda, sungguh bahwa aku duduk ma'a qaumin, bersama kaum. Kaum yang mana? Yazkurunallaha ta'ala, yang mereka berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, bukan satu orang, mereka. Kapan mereka berzikir? Min salatil ghada, dari salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Alhamdulillah kita buat zikir ini setiap hari Jumat. Nah, lepas subuh sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min, dari u'tiko arba'atan min waladi Ismail, bahwa aku merdekakan arba'atan, 4 orang budak dari anak Nabiullah Ismail. Anak Nabiullah Ismail berarti keturunan yang paling mulia dari zuriat Nabi Ismail, yang dari sanalah keturunan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka jadi budak 4 orang dimerdekakan, yang memerdekakan 1 budak saja itu sudah bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, apalagi kalau dia memerdekakan 4 orang dari keturunan Nabiullah Ismail. Itu bisa dikalahkan hanya dengan duduk bersama kaum yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dah tahu nilainya orang berzikir. Yang terpengaruh dengan salafi katakan itu bid'ah, kalian ahli sesat. Dalam hadis yang lain sebelum kita lanjutkan, biar kita tahu nilainya orang-orang yang duduk dalam majlis zikir, Nabi SAW bersabda, inna lillahi malaikatin sayyahin, sesungguhnya bagi Allah ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi, yatlubuna majalis zikir, mereka mencari majlis-majlis zikir. Apabila mereka menemukan majlis zikir, mereka berkata kepada kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, ayo ke sini ke hajat kalian. Akhirnya mereka berkumpul dan bertumpuk-tumpuk menaungi dan menutupi mereka sampai ke langit dunia. Ketika majlis zikir itu sudah selesai, mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertanya kepada mereka, min aina jitum, kalian barusan datang dari mana? Kata mereka, kami dari satu kaum yang mengingatmu wahai Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, harra'aitumuni, harra'auni, apakah mereka telah melihat aku? Kata malaikat, belum. Kaifa law ra'auni, bagaimana kira-kiranya kalau mereka sudah melihat aku? Bagaimana kira-kira kalau mereka sudah melihat aku? Tentu mereka akan lebih giat lagi berzikir kepadamu wahai Allah. Wa mimma yatlubun, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, mereka, kata mereka, belum. Kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Maka mereka mengatakan, kalau mereka sudah melihat surgamu wahai Allah, tentu mereka lebih giat, lebih bersemangat lagi meminta surgamu. Dari mereka berlindung. Malaikat menjawab, mereka berlindung dari neraka-Mu wahai Allah. Harauha, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Kata mereka, belum. Kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka sudah melihat nerakaku? Maka kata malaikat, kalau mereka sudah melihat neraka-Mu, pasti mereka akan lebih
gigih untuk meninggalkan maksiat dan lari daripada neraka-Mu. Kata Allah, ushidullah anni ghafartu lahum. Maaf, ushidukum anni ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian, aku sudah ampuni dosa mereka semuanya. Wa qala al-malaikah, berkatalah malaikat, ya Rabb, ya Allah, inna fihim wahidun khatta'un la yuriduna ma yuridun. Sesungguhnya di kalangan mereka ada satu orang banyak kali dosanya. Dia tidak menginginkan apa yang mereka inginkan. Dia duduk di majlis itu karena hajat, bukan untuk berzikir. Apakah orang itu juga dapat pengampunan dosa? Apa jawaban Allah dalam hadis kudusi tersebut? Hum la yasqa jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang orang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Walaupun duduk dia di sana tidak berzikir, mungkin dia berteduh karena hari hujan, kemudian dia ikut duduk zikir, lihat, enggak bisa dia berzikir. Hasbi Rabbi Jallallah. Dia enggak pandai, dia goyang-goyang itu saja. Nah, karena asik dengan nadanya, tapi dia enggak baca zikir. Nah, orang yang satu itu dikomplain oleh malaikat, dan Allah katakan, haula'i qaumun la yasqa jalisuhum. Mereka adalah kaum orang yang duduk bersama mereka saja tidak akan celaka. Itu keuntungan, itu makom dan derajat orang-orang yang ada di majlis zikir. Nah, itu sebabnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aku duduk saja bersama mereka, tidak ikut berzikir. Aku duduk saja bersama kaum yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 budak keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Di kawan-kawan kita yang mengantuk zikir subuh Jumat tersebut, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi dia enggak dapat berkah zikir. Nah, kecerdasannya tidak bertambah, rohaninya tidak meningkat, cuma dosanya doang diampuni. Alhamdulillah lah. Lama-lama nanti dia bisa berzikir karena dosanya sudah habis. Khair. Nah, begitu juga dengan zikir ba'da asar. La an aquda ma'a qaumin, sungguh bahwa aku duduk bersama satu kaum yazkurunallaha, yang mereka berzikir mengingat Allah, min salatil asri, dari salat asar, illa an taghruba syamsu, sampai bahwa tenggelam oleh matahari. Illa, hingga, tulis artinya, rafid, tes. Illa an taghruba, hingga bahwa tenggelam, asyamsu, oleh matahari. Ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai dari memerdekakan 4 orang budak. Hadis hasan, riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Kalau salafi bilang tidak ada dalil zikir berjamaah selepas solat, antum suruh baca hadis ini dan suruh pahami. Maka yang pulang ke kampung jadi imam di kampung nanti, zikir pada asar jahar, zuhur jahar, bikin tahlil. Apalagi yang subur salafi di Pasaman, jangan sampai masuk salafi ke Kapur 9. Zikir ramai-ramai, kumpulkan pasukan antum, suruh kencangin suara. Di sini mengantuk zikir hukumnya makruh. Nah, di kampung hukumnya haram. Di sini zikir dengan suara yang nyaring hukumnya sunnah, di kampung wajib. Nah, kok bisa wajib? Untuk mengusir salafi. Dia marahin bagaimana? Bawa hadis ini nanti, catat. Pimpinan Zulkarnain, gerakan anak buahnya semuanya, semua punya catatan hadis, tulis riwayatnya. Apa yang zikir jalan jahar? Kasih dia. Print.
Kemudian laminating, tempelkan di dinding masjid dalil zikir berjamaah. Sebagaimana mereka tempel-tempelkan di masjid. Oh, ini salah, ini betul, soft salah, soft betul. Nah, kita buat lagi. Zikir benar, zikir salah. Nah, itu bagus. Apalagi antum punya pasukan, rombongan dari satu kampung. Hadis berikutnya, lan akula, sungguh saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, mimma, dari sesuatu, tola'at, yang menyinari, alaihi, di atasnya, asyamsu, oleh matahari. Sesuatu yang tersinari oleh matahari, mulai pada timur sampai ke barat. Kita tidak tahu berapa banyak yang tersinari oleh matahari. Nah, Sumatera Barat saja, Kota Padang saja, Lubuk Kilangan saja, Indarung saja yang kecil, ini tanah yang sekecil ini saja, itu tidak bisa kita rupiahkan nilainya. Bagaimana dengan yang disinari oleh matahari? Itu semuanya bisa terkalahkan dengan 4 rangkaian kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ke depan 10 tahun mendatang, antum punya kawan-kawan yang sama-sama sekolah dulu di SD, SMP enggak ada lagi ijazah. Waktu SD 10 tahun ketemu, bagaimana kabar Habib? Nah, saya sudah jadi manajer bank. Antum di mana? Oh, saya ngajar TPA. Dah punya mobil? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu enggak bisa kebeli di mobilmu. Nah, ketika dia cerita gaji dia per bulan, antum baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, enggak bisa digaji. Tapi harus yakin, jangan minder. Nah, bertemu sama kawan-kawan dan dia sudah menjadi orang-orang kaya, bisnismen, sementara antum masih guru mengaji, duduk Quran pagi-pagi, sibuk gini-gini. Salah. Sekarang gaya negara kan begitu, salah bacaannya, kayak orang mancing belut. Nah, cuma itu aja kerjaan dia, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nah, kawannya sibuk rumah, bangun ini, bangun itu, jual ini, jual itu. Bertemu dalam satu tempat. Ada perbedaan antara keuangan. Jangan khawatir. Antum punya kalimat yang dibaca setiap waktu salat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih mahal daripada kekayaan yang mereka punya. Enggak ada yang bisa menandingi. Paham? Kalau paham ngapain jin pakai? Zahaba ahlud dusur bil ujur. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna fuqara al-muhajirin atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bidarjatil ula wan na'imil mukim. Kata orang-orang muhajirin, fuqara muhajirin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya raya sudah mendapatkan derajat yang tinggi, sudah mendapatkan nikmat yang tetap. Nabi bersabda, "Madza? Apa yang kalian maksudkan?" Kata mereka, "Nusalli." Naam, yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami juga salat. Wa yasumuna wa nasumu. Mereka puasa, kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaqu.
Mereka bersedekah dengan kekayaan mereka, kami enggak bisa sedekah. Wa yu'tikuna wa la nu'tiku, mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Bagaimana caranya kami menjemput ketertinggalan kami tersebut? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sa'u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tusbikuna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun khairum minkum illa man sada'a misla ma sana'tum. Aku ajarkan kepadamu satu hal, kamu bisa menyusul ketertinggalan kalian, kalian bisa menyusul ketertinggalan kalian oleh orang-orang kaya, kalian bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Tidak ada orang yang lebih baik dari kalian, kecuali kalau dia melakukan seperti yang kalian lakukan. Kayaknya amalannya berat sekali, ternyata tidak berat. Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun ba'da kulli dubri kulli salah salasa wa salatsina marrah. Kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setiap selesai salat wajib. Sudah kita baca? Sudah? Ya sudah, alhamdulillah. Tidak ada orang lebih baik daripada antum. Sedekah sebesar apapun sedekahnya tidak akan pernah menandingi zikir subhanallah 33 kali lepas salat, alhamdulillah dan takbir. Tapi sahabat beda sama kita. Akhirnya sahabat yang kaya juga buat amalan itu besok pagi. Nah, yang kaya juga zikir subhanallah. Nah, bukan apa, zikir juga. Akhirnya mereka datang, ya Rasul, sami'a ikhwanuna min ahlil mal ma sana'na. Saudara kami yang kaya-kaya telah dengarkan apa yang kami lakukan, lalu mereka buat juga. Mana caranya ini? Sudah kalah kami. Kalau itu kata Nabi enggak ada lagi caranya. Nam zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah mau. Tak paham? Nah, maka jangan mengantuk zikir. Baca subhanallah 33 kali yang cukup. Itu tidak akan tertandingi dengan orang kaya yang buat masjid. Nah, tidak tertandingi dengan orang kaya yang membuat panti asuhan. Tidak tertandingi dengan orang kaya yang membuat pondok pesantren sendirian. Tidak tertandingi dengan orang kaya yang memberi makan fakir miskin setiap hari. Kalau antum mengamalkan zikir tersebut secara rutin, hadis sahih. Nah, apalagi kalau mereka tidak bersedekah. Apalagi kalau mereka tidak bisa melakukan harta sebagaimana semestinya. Nah, jadi zikir yang dimiliki itu nilainya tidak ketara. Pastikan dengan zikirnya. Nah, jangan lemah semangat karena dikatakan sesat. Munculkan semangat antum dengan zikir-zikir berjamaahnya, supaya masyarakat kembali meyakini zikir berjamaah itu bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, la an umatti'a, sungguh bahwa aku berinfak, umatti'a, sungguh bahwa aku bersedekah, bisautin, dengan satu cambuk, sautin dengan satu cambuk, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai dari, an u'tiqa waladaz zina, dari bahwa aku merdekakan anak zina, dari bahwa aku merdekakan anak zina. Kalau ada anak zina dan dia jadi budak, lalu kita merdekakan, mengeluarkan biaya yang cukup besar,
itu tidak bisa menyaingi pahala sedekah 1 cambuk di jalan Allah. Hadis ini berbicara bukan nilai sedekah 1 cambuk, tapi hadis ini berbicara betapa rendahnya dari orang yang lahir dari anak zina. Jadi anak zina, kalau kita merdekakan dari perbudakan, itu nilainya tidak lebih mahal daripada menyumbang 1 cambuk di jalan Allah. Tapi kalau kita merdekakan itu orang yang dari keturunan yang sah, maka bisa menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau merdekakan anak zina, padahal dia bukan meminta untuk ibunya berzina, dia hanya terlahir dengan takdir. Tapi walaupun demikian, karena pandangan rendah zina, pandangan rendah Islam terhadap zina, anak yang tidak berdosa itu pun nilai dimerdekakan kalau budak tidak lebih mahal daripada menyumbang 1 cambuk di jalan Allah. 1 cambuk paling-paling Rp50.000. Budak sahaya sampai 500 juta. Nah, atau 1 miliar. Ini bukan beli kambing, itu beli orang. Hadis berikutnya, la'am amsyiyah. Ini hadis yang saya katakan tadi, tetap dalam masalah kubur. La'an amsyiyah, syiyah, sungguh bawa aku berjalan, ala jamratin, atas bara api, berjalan di atas bara api, au saifin, atau di atas pedang, au saifin, atau di atas pedang, au akhsifa na'li, aku betulkan sendalku dengan kakiku, aku perbaiki sendalku dengan kakiku. Dengan tangan saya susah, ini diperbaiki sendal dengan kaki. Nah, coba antar sendal jepit antum copot bagian depannya, itu diperbaiki pakai kaki. Nah, dari pagi sampai maghrib belum tentu selesai. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai dari an amsya ala qabri muslim, bahwa aku berjalan di atas kubur muslim. Dari bawah aku berjalan di atas kubur muslim. Wa ma ubali, aku tidak peduli. Wasatal qabri, apakah di tengah kubur, qadaitu hajati, aku tunaikan hajatku, maksudnya buang air besar, atau di tengah pasar. Atau di tengah pasar. Aku tidak peduli, kata Rasul, apakah di tengah kubur aku menunaikan hajat atau di tengah pasar. Maksudnya adalah perasaan malu itu sama saja antara buang air besar di pasar dengan buang air besar di tengah kubur. Bukan berarti kita buang air besar di tengah kubur orang enggak lihat. Itu sama saja dengan buang air besar di pasar raya situ. Nah, minggu ketiga pergi dengan orang tua ke pasar raya, kemudian kebelet mau buang air besar, buka celana itu dekat jalan raya, dekat orang jual buah itu, antum buang air besar di situ. Nah, itu sama halnya dengan buang air besar di tengah kuburan, di tengah perkuburan. Bagi Nabi, saya tidak peduli, itu sama saja hukumnya. Nah, begini Nabi mewujudkan kepada kita perasaan areal perkuburan itu ramainya seperti ramainya pasar. Orangnya melihat seperti orang-orang di pasar.
Orangnya mendengar seperti orang-orang di pasar. Kalau kita buang air besar di situ, itu dilihatin oleh semua masyarakat situ. Nah, tuh lihat tuh dia, buang air besar, nggak malu. Nah, nggak punya otak dia, kata yang lain. Dia omongin tuh di ahli kubur. 3 hari lepas itu mati dia, dikuburkan di situ. Datang ramai. Kenapa kamu berak 3 hari yang lalu di sini? Nah, jadi asasiyah ini dimunculkan oleh Nabi, perasaan ini dimunculkan oleh Sayyidina Rasul. Buang air besar di kuburan sama halnya dengan buang air di tengah pasar. La antusalliyal mar'atu, sungguh bahwa solat seorang wanita, sungguh bahwa solat seorang wanita fi baitiha, di dalam kamarnya. Khairun laha, itu lebih baik baginya wanita. Itu lebih baik baginya wanita antusalliya, bahwa dia solat fi hujratiha. Nah, hujratiha maknanya di sini lebih umum daripada kamar. Katakanlah ruangannya wanita. Ketika dikatakan al-hujurat. Nah, walladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Jadi rumah Nabi yang kecil itu, yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya, ada masjid Nabi, ada kamar Nabi, ada tempat kecil sedikit untuk tamu datang, itu dikatakan hujrah. Nah, hujrah tersebut di dalamnya ada bait, kamar. Nah, solat di kamar bagi seorang wanita itu lebih baik dari solat di hujrahnya. Wala antusalliya fi hujratiha, sungguh bahwa solat ia wanita pada ruangannya wanita, pada ruangannya wanita, khairun, itu lebih baik, min antusalliya fid dar, dari bahwa solat ia wanita di dalam rumahnya. Wala antusalliya fid dar, sungguh bahwa solat ia wanita di dalam rumah, khairun laha, itu lebih baik baginya wanita, min antusalliya fil masjid, dari bahwa dia solat di dalam masjid. Maka baginda Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita, hamba-hamba perempuan Allah salat di rumah-rumah Allah. Angkat kepala. Jangan kamu larang budak-budak wanita Allah salat di rumah-rumah Allah. Wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Walaupun dia tidak berjamaah di rumah, tetap solat di rumah lebih baik daripada solat berjamaah di masjid. Nah, di rumah tersebut itu nilainya berbeda antara ruangan dengan ruangan. Ruangan besar dikatakan dar, rumah. Kemudian dalam dar itu ada namanya hujrah, ruangan kecil. Dalam ruangan kecil ada namanya bait, yaitu kamar. Solat di kamar lebih baik pada di hujrah, solat di hujrah lebih baik pada dar, solat di dar lebih baik pada di masjid. Maka kalau antum buat rumah, maka buatkan masjidul bait untuk istri antum dalam kamarnya. Nah, tapi tidaklah ada hadis solat dalam lemari kamarnya lebih baik pada kamarnya. Nah, itu bid'ah lagi entar. Akhirnya dibuat di kamar itu satu lemari besar.
Jadi istrinya sholat dalam lemari itu. Karena idenya begitu. Ruangan lebih baik pada rumah, kamar lebih baik pada ruangan, lemari lebih baik daripada kamar. Nah, dalam lemari buat dia kotak lagi. Itu dah sesat. Solat dalam kotak dalam lemari lebih baik bagi wanita dalam lemari. Solat dalam lemari lebih baik pada dalam kamar. Kamar itu sudah ruangan terkecil di dalam rumah. Jadi buat lagi ruangan kecil di dalamnya. Nah, jangan ditambah-tambah hukumnya. Dalam kotak dibuat dia laci lagi untuk solat istrinya. Astagfirullah, sebesar apa lemarinya itu, lacinya aja bisa solat di dalamnya. La'an ya'khuza ahadukum, la'an sungguh bahwa, ya'khuza mengambil, ahadukum oleh salah seorang kalian, hablahu akan talinya, artinya seuntai tali, summa yaghdu, kemudian dia berangkat di pagi hari, ilal jabal, ke gunung, fayahtatibu, lalu dia mencari kayu bakar, fayabi'a, lalu dia menjualnya, fayakula, lalu dia makan dari hasil penjualan tersebut, wa yatasaddaqa, dan dia bisa bersedekah dengan sisanya, khairun lahu, itu lebih baik baginya, min ayyas alan nasa, daripada bahwa dia meminta kepada manusia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau hari ini porsi yang mudah dipahami adalah sungguh berangkat oleh salah seorang kalian dengan karung dan bersih berkaitnya. Lalu dia pergi ke jalan-jalan mengumpulkan botol-botol aqua. Lalu dia menjualnya dan memakan dengan nilai penjualannya, lalu bersedekah dari sisanya, daripada dia berdiri di lampu-lampu merah dengan gitar-gitarnya, atau dengan kemocengnya, atau dengan semprot-semprotnya. Beda halnya dengan meminta organisasi atau pergerakan yang meminta untuk Palestina, itu enggak masuk di sini. Jangan bawa-bawa hadis itu untuk orang itu. Pengurus masjid minta sumbangan untuk pembangunan masjid, itu enggak masuk ke sini. Orang-orang panti asuhan minta sumbangan untuk panti asuhan, enggak masuk ke sini. Di sini yang dimaksudkan adalah meminta untuk kepentingan pribadi. Meminta untuk kepentingan pribadi, daripada mendapatkan makan minum daripada hasil mengemis, walaupun dia bisa kebeli mobil dengan mengemisnya, apalagi mengemis sambil berbohong, dengan aksesorisnya, kakinya yang dia lipat-lipat, kita akan patah kaki, berkudis, macam-macam, kainnya yang kumal. Lebih baik baginya yaitu mencari kayu bakar yang penghasilannya apa adanya. Artinya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih memuliakan seseorang pencari kayu bakar daripada orang-orang yang memperkaya diri dengan cara meminta-minta. Kemudian Nabi SAW mengingatkan siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta,
maka Allah akan jaga dirinya. Maka ketika kita dalam keadaan berhajat sekali dan memerlukan, sehingga mungkin kita akan ngomong kepada orang lain meminta sesuatu, coba doa kepada Allah, ya Rabb, sudah sekian lama saya hidup, saya menahan lidah saya untuk tidak mengemis pada makhluk. Maka saya sekarang dalam keadaan berhajat, jangan sampai saya engkau biarkan mengemis kepada makhluk. InsyaAllah dengan tawasul seperti itu Allah akan tunaikan hajat kita. Nah, dan itulah yang kita baca setiap selesai maghrib dan setiap selesai subuh, yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa bunyi doanya? Allahumma kama asamtani minas sujudi illa ilaik, faqsimni minas su'ali illa mi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jaga aku tidak bersujud kepada selainmu, tolong jaga aku jangan sampai meminta kepada selainmu. Tapi sekali saja kita buka pintu untuk meminta, maka apabila terkabulkan, itu akan menyebabkan meminta yang berturut-turut, yang tidak ada hentinya. Ini berbahaya. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan untuk kepentingan umum. Bagi yang minta sumbangan untuk Palestina itu nggak ada masalah. Pengurus masjid bergerak saja, panitia Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nah bergerak saja nggak ada masalah. Itu bukan kepentingan pribadi. Nah, justru mereka nanti satu saat bersyukur, berterima kasih kepada penggerak-penggerak sosial karena telah mengajaknya dalam satu kebaikan. Nah, la ay yu'addibar rajulu, sungguh bahwa mendidik, la'an, sungguh bahwa, yu'addiba, mendidik, ar-rajulu, oleh seseorang, waladahu, akan anaknya, khairul lahu, itu lebih baik baginya, min ayyatasaddaqa bisu'in, dari bahwa dia bersedekah dengan satu sa', daripada dia bersedekah satu sa'. Satu sa' itu 2,8 kilogram. Nah, mendidik anaknya itu lebih bagus daripada bersedekah 2,8 kilo beras. Satu didikan. Misalnya kita lihat anak makan berjalan, kita ajarkan, kita panggil, usia 7 tahun dengan ucapan dan nasihat, usia lewat 10 tahun dengan rotan dan pukulan, sampai berhasil menanamkan dalam diri anak enggak boleh makan berjalan. Sampai ketika dia dewasa, dia tidak terbiasa makan berjalan, merasa aneh dan asing, maka nilai dari pahala itu lebih baik daripada bersedekah 2,8 kilo. Itu waktu mendidiknya. Tapi setelah dia terdidik dan diamalkan, dan dia termasuk menjadi ilmu yuntafa'u bih. Nah, jadi ilmu yuntafa'u bih bukan hanya medianya, bukan hanya untuk para ulama. Bukan. Bisa saja ilmu yuntafa'u bih itu dari ibu-ibu rumah tangga yang mendidik anaknya dari kecil baca bismillah setiap makan, sehingga dididik dari awal sampai sekarang dia enggak biasa kalau enggak baca basmalah. Ada merasa yang kurang, diamalkan oleh anaknya baca basmalah. Salat dari orang tua, baca Fatihah pandai dari orang tua, baca taklim pandai pada orang tua, doa makan dari orang tua, doa tidur pada orang tua.
Jadi dua orang tuanya dapat dua pahala. Satu, waladun salihun yad'ulah. Dua, ilmu yang tafa'u bih. Walaupun porsinya enggak banyak. Nah, maka jangan sampai Al-Fatihah itu anak-anak kita pandai Al-Fatihah dari orang lain. Itu sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Antum belajar salat pandai dari siapa? Nah, Al-Fatihah hafal dari mana? Alhamdulillah dari orang tua. Tapi karena hari ini orang menganggap rumah tangga itu adalah perserikatan pembisnis laki-laki dan pembisnis wanita yang bekerja sama mencari harta benda, sehingga dia telah melupakan pendidikan anaknya. Ini mayoritas kehidupan muslim. Jadi seolah-olah yang kawin itu bukan muslim dan muslimah, tapi yang menikah itu adalah pembisnis laki-laki, pembisnis perempuan, yang mereka di rumah mereka duduk musyawarah di meja makan, kemudian di waktu santai sambil nonton TV, bagaimana cara pemasukan harta yang banyak. Kedai sembakonya laris, buka cabang lagi, tapi tidak pernah berpikir bagaimana dengan pendidikan anak. Ini ketertinggalan keluarga muslim kita hari ini. Nah, sehingga pendidikan itu dianggap hanya sebatas rutinitas. Antarkan anak ke TPA sudah dapat nggak dapat atau menau, bahkan iurannya pun lupa. Nah, tapi kalau bimbingan belajar, kalau bimbel, oh masya Allah, itu harus tepat waktu. Hujan harus datang juga, harus les bahasa Inggris. Nanti mau kuliah jurusan kedokteran, harus dapat gaji. Ini muslim berpikir seperti ini. Nah, antum robah dari sekarang. Generasi antum yang sudah belajar agama, yang enggak mikirkan ijazah. Nah, jadi pernikahan itu bukanlah perkawinan bos laki-laki dan bos wanita, tapi perkawinan seorang muslim dan muslimah yang titik terpentingnya adalah pendidikan anak. Kalau sekiranya dalam keluarga ada aktivitas yang tidak mendukung pendidikan anak, maka semestinya ibu mundur dari pendidikan, dari aktivitas tersebut. Dia fokus dengan pendidikan anaknya. Anak diserahkan sama pembantu. Nah, istri dengan mobilnya ke kantornya, suami dengan mobilnya ke kantornya, anaknya dengan pembantu mulai daripada usia 2 tahun 6 sampai kawin dengan pembantunya. Maksudnya sampai kawin bersama pembantunya, bukan kawin dengan pembantunya. Khair, masya Allah. Terakhir, la ayyatasaddaqal mar'u, sungguh bahwa bersedekah oleh seseorang fi hayatihi, di masa hidupnya, bidirhamin, dengan 1 dirham, khairul lahu, itu lebih baik baginya, min ayyatasaddaqa, dari bahwa dia bersedekah, bimi'atin inda mautih, dengan 100 dirham ketika meninggalnya, dengan 100 dirham ketika meninggalnya. Hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban. Ketika meninggal maksudnya bukan bersedekah setelah mati, tapi ketika meninggal maksudnya bersedekah ketika hampir mati, yang disebut dengan wasiat. Nah, maka kata Nabi SAW, seseorang bersedekah dalam kondisi dia khawatir dengan kemiskinan, itu lebih baik daripada dia bersedekah dalam satu waktu
ini saya kasih untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan, yang pada hakikatnya itu memang sudah menjadi harta si fulan. Ketika seseorang dalam keadaan sakit yang diakhiri dengan kematian, maka harta dia, milik dia pada saat itu hanya sepertiga saja. Harta dia saat itu hanya sepertiga saja. Nah, tapi kalau ketika sehat, dia bisa bersedekah dengan semua kekayaannya. Bisa, bukan dianjurkan. Jangan salah paham. Bukan dianjurkan, tapi bisa. Sayyidina Abu Bakar hanya satu-satunya yang ada di zaman dunia tak kambang. Nah, jangan sampai umat akhir zaman menyaingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar saja enggak mampu menyaingi. Di umat akhir zaman cerita tentang Sayyidina Abu Bakar telah menyumbangkan 8 tokonya untuk agama. Lepas itu dia sumbangkan semua hartanya untuk agama. Sebulan lepas itu murtad deh. Karena sulit kehidupannya, atau minimal dia meninggalkan agama. Itu bukan makom kita, itu bukan level kita. Level umat akhir zaman tidak akan bisa menyaingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab saja tidak mampu menyainginya. Jangan sampai umat akhir zaman merasa takabur lalu menyumbangkan semua kekayaannya untuk agama Allah. Itu hanya sekedar cerita, itu hanya sekedar motivasi untuk bersedekah, tapi tidak boleh menyumbangkan semuanya, karena itu bentuk daripada takabur menyaingi makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang Sayyidina Umar saja mengatakan angkat tangan. Nah, enggak bisa sama menyaingi Abu Bakar, tidak bisa. Di pagi hari Nabi bersabda, siapa yang pagi hari tadi yang sudah menyinggung orang sakit? Saya, wahai Rasul. Siapa yang pagi-pagi tadi yang sudah menyinggung orang mati? Saya, wahai Rasul. Yang lain belum ada apa-apa, baru datang sholat subuh ke masjid. Sayyidina Abu Bakar sudah membuat sekian amalan sebelum datang ke masjid subuh hari. Apa kata Sayyidina Umar? Enggak akan pernah saya menyaingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu umat akhir zaman dia coba saingi. Dijual semua asetnya, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut takabur. Nah, maksud penjelasan hukum, seseorang bisa menyumbangkan semua hartanya, itu bahasa bisa. Tapi ketika dia sudah sakaratil maut, hak dia hanya sepertiga. Menyumbang ketika sehat walafiat dengan menyumbang ketika hampir mati, itu perbandingan 1:100. Nah, 1:100. 10.000 antum menyumbang hari ini, itu lebih baik pada 100.000 ketika sakarat. 10.000 101 juta. 10.000 banding 1 juta menyumbang ketika sakit, ketika ada mau mati. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya bertanya Ustaz, kenapa Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa kepada ahli kubur? Terima kasih Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita dianjurkan oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ahli kubur. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Tolong carikan ayatnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما شاء الله. Ayat itu diawali dengan ayat 8 surah Al-Hasyr. Orang-orang yang menginfakkan hartanya kepada fuqara muhajirin yang mereka diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaan Allah, mereka bantu Allah dan Rasulnya, mereka orang benar. Kemudian Allah memuji orang-orang yang memberikan fasilitas kepada orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang Ansor. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Itu di ujung ayat. Lalu siapa lagi? Walladzina ja'u min ba'dihim. Jadi dari ayat surah Al-Hasyr Allah berbicara tentang kedudukan 3 kelompok. Satu, kelompok muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Ini kelompok pertama yang dipuji oleh Allah. Fuqara muhajirin diusir dari Makkah, enggak boleh bawa harta bendanya, semata-mata mencari karunia dan keridhaan Allah demi membantu agama Allah dan membela Sayyidina Muhammad. Mereka orang itu benar imannya. Yang kedua Allah puji dalam surah Al-Hasyr ayat 9, dan orang-orang yang memberikan tempat kampungnya dan iman, orang-orang yang hijrah kepada mereka, mereka cintai, dia tidak mendapatkan, tidak menemukan hajat di dalam dada mereka untuk mencintai orang tersebut. Bahkan mereka bisa mengutamakan muhajirin walaupun mereka punya hajat. Orang-orang yang dilindungi daripada kekikiran dirinya, mereka orang menang. Itu Allah bicara tentang Ansar. Nah, orang-orang yang mirip dengan mereka kita gabungkan dengan ayat yang berbunyi was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Di situ Allah juga berbicara tentang 3 kelompok, muhajirin, ansar dan orang mengikuti mereka. Bagaimana sifat orang mengikuti mereka? Dijelaskan dalam surah Al-Hasyr, orang yang datang setelah mereka lalu mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang mau mendoakan orang-orang yang telah terdahulu mendahului mereka. Itu satu hal. Yang kedua, salah satu rukun daripada khutbah Jumat adalah mendoakan orang beriman. Kemudian hadis Nabi yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalaulah kita berada di alam kubur, apa yang kita inginkan? Apa yang kita inginkan? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita di alam kubur enggak bisa lagi minta ampun. Kalaulah pengampunan, minta ampun di dalam kubur Allah kabulkan, maka orang kafir pun dikabulkan imannya oleh Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Kata Allah, enggak waktunya lagi kalian ngomong. Nah, kalau sekiranya orang muslim meninggal dunia
dia minta ampun kepada Allah dalam kubur, bisa diampuni oleh Allah? Enggak bisa. Siapa yang bisa menolong mereka? Kita yang hidup. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sebagaimana kita ingin didoakan ketika alam kubur dengan pengampunan, maka kita juga mendoakan orang-orang yang terdahulu dengan pengampunan. Itu termasuk ciri-ciri iman. Yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Yang keempat, untuk memastikan kepada Wahabi bahasanya amalan orang hidup itu berpengaruh pada orang mati. Itu sebetulnya yang paling penting dari hadis itu. Nah, kenapa Nabi suruh kita minta ampun untuk orang sudah mati? Supaya Wahabi mengerti amalan orang hidup sampai sama orang mati, yaitu dengan doa. Kalau doa sampai, sedekah lebih sampai, yang lain pun lebih sampai. Jadi banyak sebetulnya alasan kenapa Nabi memberitakan kita berdoa untuk orang sudah meninggal dunia, dan kita niatkan dalam hati kapan ada seruan solat gaib, solat jenazah, kita bertahan sesaat ikut mendoakan dan menyolatkan mereka dengan harapan sebanyak mana orang yang kita solatkan sekarang, sebanyak itulah yang menyolatkan nanti di akhirat kelak. Kemudian setiap antum lewat di perkuburan, jangan lupa ucapkan salam dan kirimkan Al-Fatihah. Assalamualaikum ya ahlad diyar, lakumul Fatihah. Lihat di mobil tu, ada kuburan, baca Fatihah. Nampak kuburan lagi, baca Fatihah. Nampak kuburan lagi, baca Al-Fatihah. Ternyata penjual kuburan. Tarik lagi Fatihahnya. Nggak jadi deh, nggak ada isinya. Nah, jadi ketika kita setiap lewat kuburan baca Fatihah, ucapkan salam, baca Fatihah, ucapin salam, dengan harapan setiap orang lewat di perkuburan kita, orang datang mengucapkan Fatihah dan mengucapkan salam. Bagaimana perasaan antum kalau masuk dalam penjara selama 10 tahun diponis gara-gara korupsi, lalu keluarga enggak datang menjenguk? Mana perasaan kira-kira? Hah? Mungkin suami keluar penjara, maka langsung ditalak 3 istrinya. 10 tahun sedang penjara, enggak pernah diantarkan nasi sama sekali, enggak pernah dijenguk. Nah sekarang kalau sekiranya kita terkubur di kubur, enggak ada satu keluarga pun yang datang menjenguk kita, mengucapkan salam, mengirimkan Al-Fatihah sama sekali. Walaupun tidak datang, tapi tidak pernah mengirimkan Al-Fatihah sama sekali, karena terdoktrin dan pemahaman Wahabi itu bid'ah, sesat dan tidak sampai. Nah, bagaimana perasaannya? Lalu datang kita, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita enggak kenal entah siapa-siapa di dalam itu, yang penting perkuburan muslim. Kita ucapkan Al-Fatihah, lalu mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang ke akhirat kelak, alam kubur itu satu tempat. Nah, mereka dalam satu alam. Yang katakan berkubur di di Batu Tunggul Hitam itu beda kalau berkubur di jurang situ. Nah, mereka saling mengenal. Nah, kalau kita dari hari-hari sekarang sudah ucapkan Al-Fatihah dan salam kepada ahli kubur, kita pulang ke sana, apa kira-kira yang terjadi? Nah, selamat datang orang-orang yang selama ini mendoakan kami. Langsung antum terkenal di alam kubur. Ini enggak ada dalilnya. Nah, ini jangan ada dalil dalam hadis, kata bid'ah lagi nanti. Secara logikanya begitu, hakikatnya begitu. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, siapa saja yang datang ke kubur dan dia pernah kenal di dunia, ketika dia datang setelah mati, maka orang dalam kubur akan kenal siapa yang datang. Maka ulama menjaga adab dalam ziarah kubur. Duduklah kamu dekat kubur seperti dekatnya kamu ketika kamu waktu hidup. Jangan pernah menemani kawan menziarahi maknya, dia duduk dekat kuburan, dekat kepala maknya, antum duduk juga situ. Itu kurang adab. Jaga jarak. Bagaimana kita menemani kawan ketemu dengan ibunya, apakah kita rapat-rapat dengan dia? Jaga jarak. Nah, begitulah adab kita ketika ziarah kubur. Masya Allah, pulang ke akhirat kelak, banyak yang kita solatkan, banyak yang kita doakan. Setiap lewat kita ucapkan salam, kita kirim Al-Fatihah,
kita pulang, kita akan disambut dengan ahli kubur, dengan orang yang telah berjasa kepada kami. Ini perkara pasti, bahasanya aja nggak bercanda. Ini perkara pasti yang akan kita nanti di akhir kelak. Masya Allah, itu kira-kira ringkasan dari jawabannya. Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya mengenai zikir, Ustaz. Mana yang lebih utama? Zikirnya jahar secara berjamaah bersama-sama, atau sir setelah ketika selesai sholat berjamaah? Yang pertama. Yang kedua mengenai keutamaan sahabat. Bagaimana yang sampaikan Rabu yang lalu, tidaklah sama nilai sedekah sahabat dengan umat akhir zaman. Malahan setengah butir kurma yang diinfakkan oleh sahabat itu lebih utama daripada kamu mensedekahkan dua gunung emas. Pemahamannya di sini, apakah nilai sedekah itu berkaitan dengan kadar keimanan, Ustaz? Misalnya kalau kita tahu seorang Abu Bakar itu nilai imannya kata Rasulullah itu apabila dikumpulkan seluruh iman umat dari setelahnya sampai akhir zaman, imannya Abu Bakar. Apakah nilai sedekah atau nilai amal seseorang itu menjadi pengalinya adalah kadar keimanannya? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khair. Masya Allah. Yang pertama, manakah yang lebih unggul, zikir sir dengan jahar? Unggulnya itu berkaitan bukan karena sir dan jaharnya, tapi keunggulan itu datang di mana ada khasyahnya dan khusyuknya. Kalau kita khasyahnya dan khusyuknya dengan zikir sir, maka bagi kita lebih unggul zikir sir. Tapi kalau khasyah dan khusyuknya dan zikir jahar, maka lebih unggul zikir jahar. Itu untuk umum. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam mazhab beliau katakan, zikir selepas salat disunahkan sir. Zikir selepas salat disunahkan sir, kecuali bagi orang-orang yang ingin mengajarkan kepada jamaahnya lafaz-lafaz zikir. Kalau dalam tarbiyah, maka zikir jahar itu lebih unggul daripada zikir sir. Kenapa? Satu, ada nilai taklimnya. Yang kedua, ada nilai tarbiyahnya. Coba kita perhatikan pondok-pondok pesantren misalnya, yang zikirnya sir, itu sebagian santri ada yang betul-betul sir, sampai-sampai dalam hatinya pun nggak ada zikir, saking sirnya sehingga tidak ada dalam hati. Ada yang tidur. Nah, di seberang padang, ketika santri bergabung dengan Masjid Ihsan, sholat jamaahnya, selesai salam imamnya, jangankan selesai salam, waktu tasahud saja dah mulai tidur dia. Pas imamnya salam, kemudian dia memanfaatkan untuk tidur. Nah, maka akhlak tidak berubah karena tidak ada zikir. Pendidikan tidak berkembang karena tidak ada zikir. Karena kalau mereka dalam masa tarbiyah, kalau zikirnya sir tidak jahar, maka tidak ada yang namanya bi'ah, suasana daripada zikir. Ketika tidak ada zikir, maka anak-anak itu mati. Nah, anak-anak mati, kalau kita nasihati dia nggak paham. Bicara ini dibicarakan tidak dengar, disampaikan nggak mengerti, disuruh menghafal nggak hafal-hafal, disuruh sholat nggak bisa sholat. Kenapa? Orangnya mati.
Tapi ketika orang berzikir dia akan hidup. Nah, ini untuk para pelajar. Ini untuk para murid-murid tarikat atau murid-murid suluk, ketika mereka dipimpin oleh mursyid dengan zikir yang jahar, mereka terlatih. Nah, ketika dia sudah bisa mengendalikan zikirnya, sudah bisa zikir sir sendirian, maka pada saat itu dia boleh zikir sir. Dia tidak akan tertidur. Dia justru asyik daripada zikir jahar. Insyaallah. Asyik sendiri, enggak tahu dengan kiri dan kanan, sampai pada makam fana fillah. Ini level bagi orang yang sudah melewati tarbiyah zikir dan suluk. Zikir sir lebih unggul daripada zikir jahar. Nabi bersabda, orang zikir mengingat Allah secara sir itu sama dengan bersedekah secara sir. Untuk mencapai tahap seperti itu, dia harus melewati zikir jahar. Nah, harus ada tarbiyah zikir, harus ada riyadhah zikir. Setelah itu dia bisa berdiri sendiri dengan zikirnya. Jadi pertanyaan, tidak ada yang lebih baik sir atau jahar. Baik dan tidaknya zikir sir dan jahar bergantung kepada individu masing-masing, di mana dia khusyuk, di mana dia istiqomah, di mana dia ada khasyah dengan zikirnya. Di sanalah zikir itu yang baik baginya. Likulli rijal maqam, setiap orang itu ada makom zikir yang berbeda-beda. Ya, nanti antum kalau disampaikan zikir sir lebih baik, pasti mereka setuju semuanya dengan zikir sir. Nah, akhirnya semuanya tidur. Nah, yang kedua, yang zikir berjamaah seperti sendiri. Zikir berjamaah dengan sendiri. Zikir berjamaah sendiri juga sama. Nah, kalau sendiri lebih khasyah atau tidak ada kawan berjamaah, maka zikir sendiri lebih baik. Tapi kalau sendiri dia tidak bisa berzikir karena enggak tahu bacaannya apa, lepas subuh enggak tahu baca apa, lepas maghrib enggak tahu apa, kemudian kalau dia sendiri malah tidak cukup hitungannya, baca Yasin berkali-kali enggak khatam-khatam karena mengantuk, tasbih setiap kali dipegang jatuh, ambil lagi jatuh, subhanallah 33 pun enggak selesai. Nah, kalau itu kondisinya, maka jahar lebih baik. Tapi kalau dia lebih khusyuk dengan sendiri, maka sendiri jauh lebih baik. Jadi zikir jahar, zikir sendiri, zikir sir, itu letak baiknya bergantung kepada khusyuknya dan khasyahnya. Nah, fadilah yang Nabi sabdakan, justru setengah kurma, satu butir kurma yang mereka sedekahkan, bahkan setengahnya itu lebih baik pada gunung Uhud yang kalian sedekahkan. Itu dijelaskan oleh mafhum hadis yang berbunyi, seseorang yang bersedekah dengan ikhlas, maka dengan satu butir kurma, maka Allah akan mengembangbiakkan satu butir tersebut sehingga menjadi besar seperti gunung. Kalau kita rangkum dari hadis tersebut, bukan karena sahabatnya, tapi karena memang karena nilai imannya. Jadi nilai imanlah yang membedakan amal seseorang, sehingga sedekahnya sahabat tidak bisa kita tandingi. Sebutir kurma mereka tidak bisa kita tandingi dengan sebesar gunung Uhudnya kita, karena nilai sedekah itu bergantung kepada nilai iman. Yang kedua, nilai sedekah dinilai daripada persentase, bukan daripada nominal. Keadilan Allah Subhanahu wa taala, nilai sedekah dinilai daripada persentase kekayaan, bukan daripada nominalnya. Maka ketika perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditanya oleh Sayyidina Rasul, apa yang kamu sedekahkan? Beliau katakan semuanya. Sayyidina Umar mengatakan setengahnya.
Sayyidina Utsman mengatakan sepertiganya. Sepertiga kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan lebih banyak dari setengah kekayaan Sayyidina Umar, lebih banyak dari seluruh kekayaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tetap keunggulan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga ada para ulama yang menasihati kita lebih baik bersedekah sekarang daripada setelah kaya. Nah, ketika miskin kita sedekahkan misalnya 20.000 dari 100.000 rupiah, berarti kita telah menyumbang 1/20 dari kekayaan. Itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki 1 miliar. 1/20-nya berapa? 200 juta. Nggak bisa mereka lakukan. Kita bisa memasukkan dalam kotak infak 20.000 rupiah. Uang 100.000 di kantong, sisain 80.000, kita masukkan 20.000. Tidak bisa kawan yang sebelah kita itu punya uang 1 M, dia masukkan 200 juta dalam kotak, nggak akan mungkin. Oh mungkin dia menyumbang 200 juta dalam satu momen, besok harinya nggak mungkin dia ulang lagi. Tapi kita bisa tiap hari 20 misalnya. Ini jangan sampai ada anggapan sedekah orang miskin itu bisa terkalahkan oleh orang kaya. Kalau mereka bersedekah dinilai oleh Allah menurut persentase. Yang kedua, nilai pahala bergantung kepada nilai iman. Yang dimaksudkan dari nilai iman adalah nilai keikhlasannya. Sehingga Nabi bersabda, dia memberikan dengan tangan kanannya sehingga tidak ketahuan oleh tangan kirinya. Hadis Nabi SAW bersabda, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara diam-diam bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Khair. Ada pertanyaan? Cukup. Siada. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi.